gak sih lo pada nonton film IP Man? Atau aksi laga kayak Jackie Chan, Jet Li, atau film Hollywood lainnya yang menunjukkan aksi bela diri mereka untuk mempertahankan diri dari serangan lawan. Kalau pernah, pasti bikin kita penasaran kan sama jurus-jurusnya? Nah, di Indonesia ini, atau orang juga menyebut Nusantara kita ini, kita juga punya loh gerakan aksi bela diri yang sudah dikenal di beberapa negara Asia. Pencak silat namanya. Seperti apa sih asal-usul dan perkembangan pencak silat hingga saat ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng ya. Ada beberapa versi makna dari olahraga ini. Pencak silat memiliki arti dari dua kata yang menyusunnya. Pencak berarti gerak dasar bela diri yang memiliki peraturan, sedangkan silat memiliki arti gerakan bela diri yang paripurna dan bersumber dari rohani. Seiring perkembangannya, terbentuklah definisi baru untuk olahraga ini. Pencak diartikan untuk mengunggulkan unsur seni dan keindahan gerakan. Silat merupakan inti ajaran bela diri dalam sebuah pertarungan. Atas dasar beragam kebutuhan itulah, tradisi pencak silat tersebar dari mulut ke mulut. Pencak silat sebagai wujud dari budaya masyarakat Indonesia dalam membela serta mempertahankan eksistensi dan integritasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebutannya ini Babe Madin. Saya asli Pondok Bahar, dari keturunan kakek sampai bapak sampai saya. Mungkin kalau dihitung mas saya nggak tahu karena dari bayi ya. Karena kakek saya juga orang sini. Saya menerusin ibarat kata yang orang tua saya punya dulu, guru-guru saya punya itu pukul sikun dan dicampuri dengan iringannya melengkapi itu ondel-ondel, disebutnya barongan orang zaman dulu, orang Pondok Bahar. Tapi orang sekarang dibilangnya itu ondel-ondel, orang Betawi juga bilangnya ondel-ondel. Olahraga pencak silat merupakan seni bela diri tradisional asli produk Kepulauan Nusantara. Olahraga ini juga tersebar dan dikenal luas di Asia Tenggara loh, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan. Dari sisi sejarah, olahraga pencak silat hampir mirip dengan olahraga renang loh. Pencak silat sudah ada lebih dulu sebelum dikategorikan menjadi cabang olahraga. Mengapa demikian? Karena pencak silat dan renang merupakan satu aktivitas yang diperlukan untuk bertahan hidup dan menghadapi tantangan alam. Keduanya ada karena mengikuti insting manusia. Adapun pencak silat yang saat ini kita kenal merupakan pengembangan dari bela diri alami yang berasal dari nenek moyang kita. Begitupun nenek moyang Indonesia. Untuk keperluannya dalam menghadapi kondisi alam dan bertahan hidup, mereka mengambil inspirasi bela diri dari gerakan binatang yang ada di dekat mereka. Makanya kata bapak, sikun ini kalau nggak diterusin nggak ada. Di mana-mana gua nggak pernah dengar sikun. Memang gurunya asalnya ini, orangnya di sini. Ini nggak mana-mana, di sini juga. Jadi nggak pernah keluar. Tapi emang ada di sini. Tuh, jadi pengembangannya juga emang nggak banyak. Nggak keluar ke daerah-daerah.
Sebut saja gerakan kera, harimau, burung elang, dan ular. Namun, tidak menutup kemungkinan juga inspirasi tersebut didapatkan untuk keperluan berburu dan berperang. Menurut referensi lainnya, pencaksilat juga mendapatkan pengaruh dari bela diri Cina, India, dan beberapa negara lainnya. Hal ini bisa dimaklumi juga, karena Indonesia merupakan tempat yang strategis sebab sering menjadi tujuan dari saudagar-saudagar internasional. Atas dasar kebutuhan yang telah kita sebutkan di atas, tradisi pencaksilat tersebar dari mulut ke mulut. Kata engkong saya gini, kalau sikun itu saya bukannya sombong, saya bukannya kaku. Di sikun itu aturannya kita nggak boleh keluar. Jadi kita di tempat, siapapun yang mau belajar itu harus datang. Bukannya kita kaku, bukannya kita sombong ya. Itu aturannya. Sikun ini awal mulanya yang dibilangnya, itu awal mulanya Pak Kaimun. Pak Kaimun itu dia nggak punya tempat tinggal. Bukan nggak punya tempat tinggal. Jadi engkong saya ini selama dia belajar tahun-tahunan, kan nggak sedikit itu waktunya. Itu nggak pernah tahu tempat tinggalnya di mana, keluarganya siapa, apa dia punya bini, apa dia punya anak, itu nggak ada. Ini terusin pukul sikun, pesannya cuman begitu. Gua serahin semuanya segalanya sama lu nih, udah. Tapi jangan disebut lagi gua. Waktu zaman Belanda. Zaman Belanda. Tuh, makanya belajarnya ngumpet-ngumpet. Bukan terbuka begini. Di pinggir kali, di sawah kalau panas terang bulan itu di sawah. Itu cerita Bapak. Di sini cuman nggak dipaksain ya, tapi kita pengajian ada. Pengajian setiap malam Jumat kita ngaji bareng-bareng, panggil ustaz, cuman itu. Makanya kita di sikun ini bebas, maupun orang mana aja silakan. Orang Cina pun nggak jadi masalah. Jadi kita kalau orang Cina kan kalau kita suruh ngaji, dulu kan dia nggak mau kan. Tapi mau belajar silakan kemari. Tapi suatu saat kita ngaji di sini, tawasulan yang biasa Al-Fatihah doa, lama-lama dia ngikutin masuk Islam. Setiap daerah memiliki pendekar-pendekar kebanggaan, seperti Datuk Suridiraja dari Sumatera Barat, Prabu Siliwangi di Tanah Sunda, Hang Tuah yang menjadi Panglima Malaka, Gajah Mada yang merupakan Mahapatih Kerajaan Majapahit, dan yang terakhir, Si Pitung di Betawi. Semua pukulan kayaknya 1-2 itu ada, cuman beda. Yang namanya lain jurus itu beda. Kalau misalnya kan pukul banyak nih, beksi, seliwa, MS yang 6 kan, pengasinan, terus lagi gambyo, cingkrik, sikun, troktok, banyak nama-nama pukul. Tapi beda-beda semua. Cara keluarnya beda. Jurusnya pun beda. Tapi salah satu ada. Oh no ada satu. Oh no ada satu. Jadi gitu. Tapi kalau memang yang jurusnya, misal kata, ini sikun. Kok jurus beksi yang dikeluarin? Itu bukan. Kok ada jurus MS? Itu bukan juga. Itu ada gurunya nggak sih dia? Jadi begitu. Sedangkan kalau, karena di beksi ya. Di beksi belajar beksi misal kata nih, saya teman banyak di persilatan itu banyak jenis-jenis beda-beda jurus banyak, tapi saya akrab semua. Misal kata seperti kayak teman saya Abang Joni Ajas Bulo, dia beksi, terus ada yang keluar bukan jurus dia, katanya beksi jurus gua, itu apaan yang dijalanin, itu suka begitu.
Jadi yang pada punya jurus yang pada protes, bukan orang lain, bukan. Jadi gitu, masing-masing beda. Nah sekarang ibarat kata disikut, terus belajar aja yang dikeluarin kan kita masing-masing dipanggil dulu kan, masing-masing ditemuin. Pak begitu, sikun, tampilin jurus sikun. Yang keluar ipsi, katanya sikun, gimana sih itu orang? Jadi begitu, jadi yang protes itu guru-guru. Konon menurut beberapa hikayat, si Pitung mempelajari silat dari yang sekarang kita kenal dengan sebutan daerah Rawabelong di Jakarta Barat. Namun pada zaman itu, tidak menutup kemungkinan Pitung ini belajar silat di tempat-tempat lain atau juga silatnya menyebar ke seluruh daerah di sekitaran Rawabelong. Kalau silat Jawa Barat, seperti Cimande, ya Jawa Barat lah yang kalau yang dibilang silat mah itu seperti kayak TTKDH itu silat. Pencak silat, banyak kan daerah ya Jawa Barat. Kalau Betawi pukul. Konon dahulu, ada seorang jago silat yang mengembara sampai daerah Pondok Bahar, Tangerang. Dia kemudian mengenalkan tradisi pukul sikun. Tradisi ini diturunkan secara turun-temurun kepada murid-muridnya yang akhirnya sampailah kepada Babeh Madin sebagai penerus generasi kelima. Kalau saya sendiri di sini sikun, kemarin sebetulnya mau dimasuk di IPSI. Karena di IPSI itu karena gimana ya, buka semua permainan bagus ya, nggak ada yang jelek ya. Nah itu dirubah itu kita harus ngejalanin jurus tunggal baku yang punya IPSI. Tapi kan saya kagak ngerti, ya kan saya kagak ngerti kan. Ya udah nggak jadi, itu mau dimasukin. Nah terus lagi apa ya? Ya kan kita namanya kalau mengejalan jurus orang kan kita harus belajar dulu kan. Kalau yang kita punya ya emang kita mau udah ada. Jadi begitu, itu enggak jadi. Nah terus lagi kita boleh ngejalanin jurus kita cuman atraksi. Boleh, itu diakuin udah tuh. Nah pas begitu diakuin kita mau dah. Karena kita jalanin jurus orang tuh kita nggak bisa karena kita nggak belajar. Jadi kita jalanin apa yang kita punya. Alhamdulillah kemarin kita dapat juara internasional ya, Nusantara disebutnya ya, itu dapat kita. Kalau mau ngelatih, mau ngeluarin jurus ini harus ikhlas. Jangan mengharapi imbalan. Yang kita pelajarin itu bukan pukulnya aja, berwibawa. Nyombong, nyohor pun kita nggak boleh. Nyombong di mana-mana kita ngeluarin petakilan itu nggak boleh juga. Kecuali memang kita lagi pentas. Harapan Babeh bertumpu pada sang anak perempuannya untuk terus melanjutkan tradisi silat pukul sikun turpa. Oke, itu tadi penelusuran The Story untuk pencaksilat hari ini. Gimana? Seru kan? Kita beruntung banget nih bisa ketemu sama Babeh Madin dari perguruan sikun turpa Pondok Bahar. Semoga nanti di momen selanjutnya kita bisa bahas lebih banyak lagi tentang pencaksilat ya. Nah, kalau kalian sendiri kepingin kita bahas apa nih untuk selanjutnya? Boleh banget loh kasih saran buat kita di kolom komentar ya. See you on the next story.